Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hiwalah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang as-suf'ah. Syuf'ah itu apa? Syuf'ah itu ma'khudatun minasyaf'i wa huwa dhamm. Syuf'ah itu diambil dari kata asyaf'u yang artinya adalah penggabungan. Wa qad kanat ma'rufatun 'indal arabi, dan syuf'ah itu sudah terkenal atau sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu. Gambaran singkat syuf'ah itu begini. Jadi ketika kita bertetangga atau berkongsi, maka ketika kita mau menjual tanah kita atau rumah kita atau bagian dari kongsi kita, maka kita tidak boleh menjual kepada orang lain sebelum kita pamitan kepada kongsi kita atau kepada tetangga kita. Nah, seandainya sudah kadung dijual, maka hakim berhak untuk membatalkan transaksi itu. Misalnya sudah kadung dibeli oleh orang lain, bukan tetangganya, bukan kongsinya, maka hakim berhak untuk membatalkan ketika tetangganya ternyata nggak ridho. Nek sakmono ae aku gelem nuku, ya tak gantine dhewe ae, hakim berhak untuk membatalkan transaksi yang pertama itu. Kenapa? Karena tetangganya lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, itu kira-kira gambaran singkat tentang syuf'ah. Fakana ar-rajulu fil jahiliyati, dulu kata penulis buku ini, ketika ada orang jahiliyah, zaman jahiliyah maksudnya, kalau ada di antara mereka itu yang mau menjual rumah, auhaitun atau menjual kebun, tanah, atahul jaru wasyariku wassahib yashfa'u ilaihi, maka tetangganya datang atau kongsiannya datang atau temannya datang untuk meminta syuf'ah fima ba'a, terhadap apa yang dijual itu, fayashfa'uhu, maka kemudian diberi hak syuf'ah, wa yaj'aluhu awla bihi mimman ba'd minhu, maka tetangganya atau kongsiannya atau teman karibnya itu lebih berhak untuk mendapatkan itu daripada orang lain. Fasummiyat syuf'atun, maka hal tersebut dinamakan syuf'ah. Wa summiya talibuha syafi'an, dan orang yang memohon atau yang meminta itu disebut syafi'. Wal maqsudu biha fi syar'i, menurut syarak apa syuf'ah itu?
tamallukul mashfu'u fihi jabran anil mushtari bima qama alaihi minas saman wan nafaqat. Jadi syuf'ah itu secara syariat adalah seorang tetangga atau kongsian itu berhak untuk memiliki secara paksa jabron anil mushtari, memaksa orang pembeli pertama itu harus menyerahkan kepada dia, dan dia tetangga itu syafi itu harus mengganti harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli yang pertama. Gambarannya begini. Sampean punya rumah, samping kanan sampean itu ada rumah tetangga yang dijual. Dijual gak ngomong-ngomong sampean. Tahu-tahu pokoknya dituku wong adoh, gak ero wong dhewe. Ya. Nah, kemudian ketika ditanya berapa harganya, 100 juta misalnya. Padahal sampean itu mau kalau 100 juta rumah itu. Maka pada saat seperti itu sampean lebih berhak untuk membeli rumah itu daripada orang yang jauh atau orang lain. Seandainya lapor ke hakim, ke pengadilan, maka pasti pengadilan akan memenangkan tetangga ini, memenangkan sampean, maaf, daripada orang yang jauh yang pembeli pertama tadi. Jadi hakim berhak untuk membatalkan transaksi pertama karena memang sampean sesungguhnya mau seandainya disuruh membeli dengan harga itu. Makanya Bapak dan hadirin sekalian, kalau menjual milik sampean, ya samping rumah itu ditawari dulu. Tanahku itu tak jual. Gelem gak sampean nuku? Nek gelem regane sakmene. Nah, ya nek sakmono ya kelarangan gak wani aku. Ya wis. Ketika tetangga itu ngomong gak wani aku, wis berarti hak syuf'ah itu sudah tidak ada. Kalau hak syuf'ah itu tidak ada, berarti sampean boleh menawarkan tanah itu kepada orang lain. Tapi tadi harus ditawarkan dulu kepada tetangga samping kanan kiri, depan atau belakang. BE barangkali tetangga dekat itu mau dengan harga yang sampean tawarkan. Kalau sudah sampean tawarkan kok kemudian tidak mau, nggak berani, ya wes sampean tol kepada orang lain. Ya. Nah, ini apa? Ajaran kita, ajaran Islam mengajarkan betapa hubungan dekat tetangga dengan tetangga, teman dengan teman kongsian itu jangan sampai hubungannya renggang gara-gara itu. Ketika ada orang lain yang membeli rumah itu, orang lain itu nggak dikenal oleh tetangga situ, moro-moro membeli di situ, ada kemungkinan hati itu gak enak. Iki wong anyar ya, iki lho murah iku tuku tanahku niku. Aku yo wani sakjane nek sakmene iku. Ya, nah, kan nanti ada hati yang seperti itu. Makanya kalau kita mau menjual sesuatu, ya, orang terdekat kita itu kita tawari dulu. Tetangga kita tawari dulu. Kalau mereka tidak mampu atau tidak mau, berarti hak syuf'ah mereka sudah tidak ada. Pada saat itu sampean boleh menawarkan kepada pihak luar atau orang lain. Masyru'iyyatuha, apakah hal itu disyariatkan? Apakah syuf'ah itu disyariatkan dalam Islam? Iya. Asy-syuf'atu tsabitatun bis-sunnati. Syuf'ah itu ya tsabitah, ada dasarnya berdasarkan sunnah. Wattafaqal muslimuna ala annaha masyru'atun, dan semua ulama orang Islam sepakat bahwasanya syuf'ah itu masyru', disyariatkan atau ada syariatnya.
Rawal Bukhari an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha fi syuf'ati fi ma lam yuqsam. Ya. Nabi memutuskan syuf'ah selama belum dibagi. Ini gambarannya kongsian. Jadi misalnya sampean beli tanah 1 hektar 4 orang. Sampean urunan 4 orang untuk membeli tanah 1 hektar. Berarti masing-masing dapat 1/4. 4 anggota ini tidak boleh menawarkan haknya kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada anggota yang 4 ini. Wis bagi aku duyono wis, tukune wis. Nah, kalau misalnya kalau sing duwe-duwe iki dhewe iki wis dolen wong liya ndak apa-apa. Kalau sudah ada izin seperti itu silakan dijual pada orang lain. Tapi jangan sekali-kali kita menawarkan kepada orang lain sebelum menawarkan kepada teman kita atau kongsian kita. Ya. Fa idza waqa'atil hudud, ketika tanah itu sudah dibatasi atau sudah dikasih jalan, fala syuf'ata, tidak ada syuf'ah. Ya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya disyariatkannya syuf'ah? Qad syara'al Islamu syuf'ata liyamna'udz dzarara wa yadfa'ul khusuma. Islam itu mensyariatkan syuf'ah agar tidak terjadi madharat dan agar tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi hak-hak tetangga itu diperhatikan sama Islam itu. Ya kalau tetangganya mau membeli dengan harga seperti segitu, kenapa dijual kepada orang lain? Kan gitu. Li'anna haqqat tamalluki syafi' lil mabi'i alladhi ishtarahu ajnabi yadfa'u anhu ma qad yahdutsu lahu min dararin yanzilu bihi min hadzal ajnabi at-tari'i. Apa hikmahnya ketika tanah atau rumah itu dimiliki oleh orang lain atau dibeli oleh orang lain, kita tidak tahu orang lain itu kayak apa. Jangan-jangan akhlaknya tidak baik, sementara selama ini sudah baik antar tetangga satu dengan yang lain. Ketika dapat tetangga yang baru yang akhlaknya tidak baik, wah itu bisa merusak hubungan antar tetangga yang selama ini terjalin dengan baik. Itu salah satu hikmah kenapa harus ditawarkan kepada tetangga. Karena tetangga yang selama ini ada itu koyok dulur dewi, kayak keluarga sendiri. Tawarlah keluarga sendiri gitu. Ya. Waqtar Syafi'i anna ad-darar huwa dararun mu'natul qismah wastihdatul murafiq wa ghairiha wa qila dararu su'il musyarakah. Imam Syafi'i berpendapat apa madharatnya itu? Madharatnya adalah su'ul musyarakah. Kenapa harus ada syuf'ah? Karena kalau tidak ada syuf'ah, itu musyarakahnya, kongsiannya itu jelek. Kalau kongsiannya baik, tentu hubungan antara satu dengan yang lain baik. Kalau sampai dijual kepada orang lain, itu membuktikan bahwasanya kongsiannya tidak baik. Ya. Tidak harmonis kalau bahasa keluarganya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, tetap dianjurkan kalau ada yang mau menjual bagiannya itu ditawarkan kepada sesama kongsian di situ atau ditawarkan kepada tetangga yang terdekat dengan itu. Nah, apakah orang kafir zimmi itu juga punya hak syuf'ah? Misalnya tetangga kita kafir zimmi tapi bukan harbi. Kalau kafir harbi jelas ulama sepakat tidak ada syuf'ah. Nah, so sampean arep ngedol iku nek tetangga sampean kafir harbi, enggak usah ditawari. Ya. Bagaimana kalau kafir zimmi? Apakah mereka masih punya hak syuf'ah?
kama thabata syuf'ata lil muslim fa innaha lidh-dhimmi inda jumhuril fuqaha. Jadi menurut jumhur ulama, orang kafir dhimmi itu berhak punya hak syuf'ah seperti orang muslim pada umumnya. Jadi kalau sesama muslim itu punya hak syuf'ah, orang dhimmi, kafir dhimmi juga punya hak syuf'ah. Kalau harbi tidak ada. Wa qala Ahmad wal Hasan wasy'abi la tathbutu lidh-dhimmi. Tapi menurut Imam Ahmad, menurut Imam Hasan, menurut Imam Asy-Sya'bi, mereka berpendapat berbeda dengan pendapatnya jumhur, bahwa orang dhimmi itu tidak berhak mendapatkan syuf'ah. Jadi masih dhimmi, tetangga kita, menurut pendapatnya Ahmad, wong kafir ya gak punya hak syuf'ah. Kalau gak punya hak syuf'ah, seandainya sampean jual, gak usah bilang orang itu ya gak apa-apa. Masih meskipun temboknya dempetan. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni an Anas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la syuf'ata lin nasrani. Dalam hadisnya Imam Daruqutni ini, Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi, bahwasanya Nabi bersabda, la syuf'ata lin nasrani. Tidak ada hak syuf'ah bagi orang Nasrani. Jadi orang Nasrani nggak punya hak syuf'ah. Ya. Jadi kalau mau sampean jual ya cari tetangga sampean yang sesama muslim. Omahku lu tak dol piye sampean gelem nuku. Tanahku lu kaplingan iku tak dol piye sampean gelem nuku. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad, Imam Hasan dan Asy-Sya'bi yang mengatakan orang kafir meskipun dhimmi itu tidak berhak mendapatkan syuf'ah berdasarkan hadis Nabi, la syuf'ata lin nasrani. Tidak ada hak syuf'ah bagi orang Nasrani. Istizanu syarik fil bai'. Kalau kita mempunyai sesuatu itu kita beli bersama-sama bareng, misalnya mobil, kita patungan dengan dua orang untuk beli mobil. Untuk menjual mobil itu, ya kongsian itu harus izin. Wa yajibu 'ala syariki an yasta'dzina syarikahu qabla al-bai'i. Kongsian itu wajib meminta izin teman kongsiannya qoblal bai'i, sebelum menjual. Jadi mobil sini kita beli berdua itu hakku tak doleh. Nah gitu. Ditawarkan kepada teman kongsian, barangkali dia mau beli. Kalau tidak ya dijual kepada orang lain. Fa in ba'a walam yu'zan fahuwa ahaqqu bihi. Seandainya barang tadi itu dijual tanpa minta izin, fahuwa ahaqqu bihi, maka teman kongsiannya itu lebih berhak untuk memiliki harta itu. Ya, jadi masih di tuku wong itu bisa dibatalkan demi hukum. Kenapa kok dibatalkan? Karena teman kongsiannya ternyata mau membeli dengan harga yang sama. Ya. Jare sing nuku, ya gak apa-apa sampean tuku, tapi wingi aku tuku 5 juta, saiki tuku 7 juta. Ya ndak boleh, dibatalkan wis pokoke. Seakan-akan akad tadi itu enggak sah. Ya. Dan kemudian teman kongsian itu yang mengganti 5 juta itu. Wa in adina fil bai'i, dan ketika atau seandainya pemilik itu minta izin
ngomong pamitan kepada teman kongsiannya, kemudian dijawab la gharadha li fihi, aku gak minat tuku barang iku, saya gak minat beli rumah itu, saya tidak minat beli tanah kaplinganmu itu, meskipun jajar karo kaplinganku, maka lam yakun lahu tolab ba'dal bait, maka tetangga itu atau teman kongsian itu tidak berhak untuk menuntut seandainya sudah dibeli atau transaksi dengan orang lain. Ya, nggak berhak. Tapi kalau nggak pakai minta izin dia berhak. Sampean dol sapa iku kaplingan iku? Tak dol fulan. Aku gak ridho. Misalnya begitu. Aku gak ridho. Aku lho gelem nuku kaplingan sampean sak regane sakmono iku. Nah, pada saat seperti itu dia lebih berhak untuk membeli. Terus bagaimana? Dibatalkan. Seandainya pembeli pertama itu kemudian gak terima, mengadu ke pengadilan yang Islam, pengadilan Islam pasti akan memenangkan tetangganya. Karena ada hak syuf'ah. Ada hak syuf'ah, ya. Hadza muqtada hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala mu'arada lahu biwajhin. Nah, itu apa yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu memutuskan hak syuf'ah bagi teman yang berkongsi. Rawah Muslim an Jabir qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syuf'ati fi kulli syarikatin lam tuqsam. Nabi pernah memutuskan hak syuf'ah untuk tiap-tiap perseroan, selama perseroan itu haknya masih jadi satu. Ya, misalnya rumah. Itu rumah masih dimiliki oleh 3 orang misalnya. Maka semuanya tiga-tiganya itu punya hak syuf'ah. Awha'itun atau kebun. Kalau kebun itu masih dimiliki bersama, maka mereka semua punya hak syuf'ah. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dzana syarikuhu. Tidak halal salah satunya menjual kepada orang lain sehingga dia mendapatkan izin dari kongsiannya. Fa in syaa'a akhadha wa in syaa'a taraka. Kalau teman kongsian tadi itu berkeinginan dia akan membelinya, tapi kalau tidak ya dia tinggalkan, tidak mau membeli. Fa idza ba'a, kalau sudah tidak mau membeli padahal sudah ditawarkan, walam yu'dzan, ya. Fa idza ba'a walam ya'dhanhu fa huwa ahaqqu bihi. Tapi seandainya jatah dia di dalam kongsian itu dijual dan tidak izin kepada teman-teman kongsiannya, fahuwa ahaqqu bihi, maka teman-teman kongsian itu lebih berhak untuk memiliki itu. Artinya orang lain nggak bisa masuk, meskipun misalnya sudah akad, ya. Kalau nggak izin dan nggak izin atau salah satunya mampu atau mau membeli, maka tidak ada bagi orang lain untuk masuk ke situ. Wa an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu syirkun fin nakhli aw rab'atun falaysa lahu an yabi'a hatta yu'dzana syarikuhu. Siapa yang punya perseroan, punya kepemilikan bersama fi nakhlin, pada kebun kurma. Jadi kebun kurma itu dimiliki oleh beberapa orang. Aw rub'atin atau rumah. Falaysa lahu an yabi'a hatta yu'dzana syarikuhu, maka tidak boleh orang itu menjual kecuali mendapat izin dari teman kongsiannya. Fa in radiya akhadha wa in kariha taraka. Kalau dia ridho berarti dia menggantinya atau membelinya, tapi kalau tidak suka ya berarti ditinggalkan dan boleh orang lain untuk membeli atau menghai, ya, barang yang dijual tadi itu karena sudah izin.
Qala Ibnu Hazm, la yahilu liman lahu dzalika an yabi'ahu hatta ya'ridahu ala syarikihi. Semuanya hampir sama lafadznya, yaitu intinya tidak halal kongsian itu atau tetanggaan itu menjual barangnya tanpa seizin atau tanpa menawarkan dulu kepada kongsiannya. Fa in arada man yusyrikuhu fihi al-akhd lahu bima a'ta fihi ghairuhu fasyariku ahaqqu bihi. Seandainya sudah dijual kepada orang lain tanpa seizin temannya, maka temannya itu sesungguhnya lebih berhak, teman kongsiannya itu lebih berhak. Wa illam yarid faqad saqata haqqu, wa illam yurid faqad saqata haqquhu. Tapi kalau teman kongsiannya itu tidak berhak, maka ya hak syuf'annya itu hilang. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim wa hadza muqtada hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la mu'arad lahu biwajhin wa huwa shawabu al-maqtu' bihi. Pendapatnya Ibnu Qayyim bahwasanya hukum itu, hukum syuf'a itu wajib, harus. Ya, wajib. Wajib itu artinya harus ditunaikan. Nah, wa dhahaba ba'dul ulama wa minhum Syafi'iyah, sebagian ulama termasuk Syafi'iyah berpendapat annal amra mahmulun ala istihbabi, bahwasanya perintah syuf'ah itu perintah yang mengandung makna istihbab. Istihbab itu anjuran, tapi ini sebagian kecil ulama. Sebagian kecil ulama yang berpendapat syuf'ah itu istihbab, dianjurkan atau sunnah saja. Sebagian yang lain yang banyak mengatakan syuf'ah itu harus. Artinya tadi kalau kita mau menjual ya harus kita tawarkan kepada orang yang dekat dengan kita dulu sebelum kita tawarkan kepada orang lain. Nek ditawar-tawarno kono sing karep ya kita tawarkan kepada orang lain. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Itu ada mic di depan. Sudah ada kedip-kedip di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ngalami membeli tanah dan ada rumahnya seperti yang diceritakan Ustadz tadi. Tapi saya pembelinya, saya nggak tahu apakah rumah tersebut sudah pernah ditawarkan tetangga kanan kiri. Tapi saya taunya dari adik saya sekampung dengan orang itu. Akhirnya setelah kita beli itu ternyata ada omongan, oh, kalau harga segitu saya mau lebih dari itu, tetangganya sebelah kanan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apabila saya salah atau berdosa, gimana langkah kita selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya tetangga tadi itu kemudian ngelapor kepada pemilik rumah, ngelapor ke pemilik rumah, satu kuno dia, ya, kalau segitu saya mau, maka akad dengan sampean itu otomatis batal. Jadi seandainya lapor ke pengadilan pun pasti pengadilan akan memenangkan tetangganya tadi itu, karena dia lebih dekat, ya, dia tetangga sendiri. Nah, tapi kalau hanya sekedar ngomong-ngomong, ya, ngomong tok, gak ngomong nanggone sing duwe oma, tidak ngomong kepada pemilik rumah, cuman di gerdu misalnya atau di jalan, ya kalau segitu aja saya juga mau, ya itu omongan apa ya, yang nothing, yang tidak berguna gitu loh. Kalau memang serius ngomongnya yang pemilik rumah, ya, atau ngomong ke pengadilan kalau memang misalnya dia itu nggak ridho, ya, nanti pengadilan akan memutuskan bahwasanya rumah itu lebih berhak dimiliki oleh tetangganya. Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong di jalan, ya, nok warung ngomong, nok nggone endi ngono pos kamling ngomong, omahku murah rek, aku ya gelem ning ngono-ngono lah kok didol wong liya. Kalau hanya sekedar gitu saja, ya nggak bisa membatalkan akad yang sudah sampean lakukan. Tapi kalau dia datang langsung kepada pemilik rumah atau ke pengadilan, pemilik rumah diajak ke pengadilan, ya tentu sampean harus ngalah.
Ya harus ngalah dan tetap ternyata tangganya ada yang berani dengan harga segitu. Ya. Nah, tapi tetap menurut saya ketika ada tetangga seperti itu kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, berakhlak yang baik kepada mereka. Kita tunjukkan bahwasanya saya ini tetangga baru yang baik kok. Ya, tidak seperti yang sampean duga. Nah, gitu. Ya, insya Allah nanti tambah seneng. Ya, ya. Nah. Dalam? Oh, dibuat kos-kosan. Kak tinggoni dewe, tinggoni wong liya tambahan wah. Ya, tapi kan tadi orang hanya ngomong di jalan aja kan, tidak lapor ke, ya itu salah dia. Kalau seandainya dia ngomong kepada pemilik rumahnya, dia itu lebih berhak. Ya. Ada yang lain? Satu lagi? Oh ya, iya ini. Maaf Pak, ini yang deket ininya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini tentang keputusan hakimnya apabila si pemilik dengan tetangganya ini berselisih, misalkan bersikeras istilahnya. Yang tetangga ini bersikeras kalau kalau si pemilik ini belum menawarkan kepada dia. Kemudian si pemilik ini pun bersikeras kalau dia sudah menawarkan. Iya, tak tawar di gerdu pesan gitu misalnya. Semuanya dua-duanya ini mau untuk disumpah pun seperti itu. Dan sekarang pertanyaan saya, dimenangkan yang mana kira-kira? Mana ya kira-kira yang akan dimenangkan oleh hakim ini? Terima kasih Ustaz. Yang dimenangkan tentunya yang mau bersumpah, sama-sama mau bersumpah, berarti yang dimenangkan adalah yang pemilik rumah. Ya, nek podo gelem sumpahi, demi Allah tak tawarno kon, pas ngopi lho gak ingat kamu di warung kopi, tak tawarno kan, sampean guyang-guyu tok gak nawar, gak iya, gak mantuk. Nah, terus itu ya sumpah, demi Allah aku gak rumangsa, apa demi Allah. Pada saat seperti itu maka hakim akan memutuskan yang benar adalah pemilik rumah. Artinya sudah ditawarkan. Sampean ditawarin guyang-guyu tok gak nawar, gak iya ya wis gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Sudah, dan insyaallah masih ada pembahasan syufa'ah untuk ke depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.